Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Renungan hari ini berjudul Setiap Duka, ditulis oleh Monica LaRose. Kutimbang setiap duka yang kujumpai. Dengan mata menyipit penuh selidik, apakah bobotnya serupa dengan lukaku? Aku ingin tahu. Ataukah bebannya sedikit lebih mudah? Tulis penyair abad ke-19 Emily Dickinson. Puisi tersebut merupakan perenungan yang mendalam tentang kecenderungan manusia untuk terus mengingat-ingat bagaimana mereka telah dilukai di sepanjang hidup mereka. Dickinson mengakhiri puisinya hampir seperti bimbang. Dengan satu-satunya pelipur lara yang ia dapatkan, penghiburan dari luka tusukan paku. Saat memandang Kalvari dan menemukan lukanya sendiri, tercermin dalam luka sang juru selamat. Masih tertegun saat menyadari ada luka yang tak berbeda dari luka aku sendiri. Kitab Wahyu menggambarkan Yesus juru selamat kita sebagai anak domba yang telah disembelih. Luka-lukanya masih terlihat. Luka-luka yang diperolehnya karena menanggung di dalam tubuhnya sendiri dosa dan keputusasaan umatnya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Supaya mereka dapat memperoleh hidup dan pengharapan yang baru. Kitab Wahyu juga menggambarkan suatu hari di masa depan ketika sang juru selamat akan menghapuskan segala air mata dari mata setiap anaknya. Tuhan Yesus tidak akan mengecilkan rasa sakit mereka, melainkan sungguh-sungguh melihat dan mempedulikan kedukaan mereka masing-masing. Sambil mengundang mereka untuk masuk ke dalam realitas hidup yang baru dan utuh di kerajaannya.
Di sana maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Di sana, air yang menyembuhkan akan mengalir dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Karena Juru Selamat kita telah menanggung setiap duka cita kita. Kita dapat mengalami perteduhan dan pemulihan dalam kerajaan-Nya. Sahabat ODB, kapan Anda merasa benar-benar dipedulikan dalam penderitaan Anda? Lalu bagaimana cara Allah menghibur Anda pada masa-masa sulit? Mari kita berdoa. Allah terkasih, terima kasih karena Engkau melihat, memahami, dan menanggung segala dukaku. Amin. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878 7878 9978 atau email indonesia@odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan Our Daily Bread Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati.